Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, setelah di bab pertama kalian mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup, sekarang kita akan mempelajari kajian fisika tentang gerak, yaitu tentang gerak dan gaya. Pada materi bab kedua ini yang akan dipelajari, yang pertama adalah gerak pada benda, yang kedua adalah gaya dan hukum Newton. Untuk materi gerak pada benda, kita akan mempelajari mulai dari pengertian gerak itu sendiri dan tentang gerak lurus. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pengertian gerak. Apa itu gerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah. Berubah terhadap apa? Berubah terhadap titik acuan. Kalian bisa lihat di sini di gambar ada suatu mobil, di mana di mobil itu ada dua penumpang yang ada di belakang yang duduk berhadap-hadapan, dan ada satu orang yang berdiri di depan. Ketika mobil ini mulai maju, yang berbaju merah melihat yang berbaju biru, tentunya tidak bergerak. Kenapa? Karena sama-sama berada di mobil. Tapi ketika mobil itu melintas, dilihat oleh orang yang berbaju warna ungu, tentunya orang yang berbaju warna ungu melihat orang yang berbaju warna merah yang berada di dalam mobil, orang tersebut bergerak. Demikian juga orang yang berbaju warna ungu melihat orang yang berbaju warna biru, dia bergerak. Tetapi sesama penumpang yang ada di mobil yang menggunakan baju merah dan baju biru saling melihat, dua-duanya tidak bergerak. Nah, jadi tergantung dari titik acuannya. Kemudian ada juga yang disebut gerak semu. Gerak semu ini adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem gerak. Seolah-olah kelihatan benda tersebut bergerak, padahal benda itu diam. Contoh dari gerak semu adalah gerak perputaran matahari. Seolah-olah kita melihat matahari pagi terbit di timur, sore tenggelam di bagian barat. Seolah-olah matahari bergerak, padahal bukan mataharinya yang bergerak, tapi buminya yang bergerak. Itu adalah gerak semu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kalau kita jalan lurus berarti itu geraknya gerak lurus. Nah, kalau kita jalan belok juga, tapi kalau lintasannya itu lurus berarti itu juga geraknya gerak lurus. Nah, gerak lurus sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau yang sering disingkat dengan GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan. Baik, kita lihat di sini. Jadi gerak lurus dibedakan jadi dua tadi, ada GLB, ada GLBB. Gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Apa perbedaan antara GLB dengan GLBB? GLB ini kecepatannya tetap konstan, setiap detiknya tidak berubah. Jadi dia tidak mengalami percepatan. Ketika awal mulai bergerak, misalnya seseorang dalam bersepeda, kecepatannya 2 km per jam. Pada detik ke-10 pun tetap kecepatannya adalah 2 km per jam. Jadi tidak ada percepatan, kecepatannya tetap sama atau konstan. Lintasannya berupa garis lurus yang beraturan. Nah, ini adalah GLBB. Sedangkan GLBB ini kecepatannya tidak tetap. Di awal misalnya kecepatannya hanya 5 km per jam. Setelah 10 detik ternyata kecepatannya menjadi 7 km per jam. Setelah 15 detik jadi 9 km per jam. Nah, ada perubahan kecepatan. Nah, ini berarti dia mengalami percepatan. Lintasannya lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah GLBB. GLBB itu sendiri nanti dibedakan lagi menjadi dua. Ada GLBB yang dipercepat, ada GLBB yang diperlambat. Kalau GLBB yang dipercepat berarti gerak lurus berubah beraturan yang semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan kalau yang diperlambat berarti semakin lama kecepatannya semakin berkurang.
contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita lihat yang dipercepat ada gerak mobil. Dalam balapan mobil biasanya mobil kencang-kencangan, jadi makin cepat. Kemudian kalau kita melintas di jalan yang turun, naik sepeda di jalan yang menurun, itu GLBB-nya juga dipercepat. Kemudian benda yang jatuh dari atas ke bawah, semakin bawah kita lihat akan semakin cepat. Kenapa? Ada pengaruh dari gaya gravitasi. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, misalnya contoh gerakan penerjun payung, yaitu semakin bawah akan semakin lambat dan sampai akhirnya berhenti. Kemudian gerakan mendaki gunung atau kita jalan di jalan yang nanjak, nah ini biasanya GLBB diperlambat. Kemudian mobil yang mengerem, mobil lagi kencang tiba-tiba ada yang melintas, merem mendadak, makin lama dia akan makin lambat dan akhirnya sampai berhenti. Kemudian juga kalau kita mengayuh sepeda di jalan yang naik atau ditanjakan, itu GLBB-nya diperlambat. Nah, di sini kita lihat nih gambar-gambarnya yang GLBB dipercepat nih, mobil yang lagi balapan biasanya semakin lama semakin cepat. Kemudian ini buah jatuh dari pohon, di sini buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kemudian ini contoh lain adalah sepeda di jalan yang turun. Adalah GLBB yang diperlambat ini, contoh yang pertama adalah penerjun payung. Semakin bawah dia akan semakin lambat. Kemudian orang yang mendaki pegunungan. Kemudian ini gambar yang bawah mengerem mobil. Kemudian yang terakhir adalah sepeda yang berjalan di jalan yang tanjakan. Ini GLBB-nya diperlambat. Oke. Kemudian kita lihat secara grafik. Yang grafik A ini grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau gerak lurus beraturan, kecepatan setiap waktunya sama. Jadi grafiknya berupa garis lurus. Sedangkan kalau yang gambar B ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi kecepatannya semakin lama semakin naik. Sedangkan yang gambar C ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Jadi kecepatan semakin bawah semakin turun. Kalau kita lihat dari pita taker timer, yang GLBB yang paling bawah, titik-titiknya jarak dari satu titik ke titik yang lain sama. Kenapa? Karena kecepatannya konstan atau tetap. Kalau GLBB diperlambat, awalnya cepat, lama-lama semakin jauh jarak waktunya. Dan ini berarti GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, makin lama titik-titiknya semakin dekat karena kecepatannya semakin bertambah. Ini kalau kita lihat dari pita taker timer. Untuk selanjutnya kita lihat rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk kecepatan itu P. P itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya itu S, waktunya itu T. Jadi rumus awalnya adalah P sama dengan S per T. Kalau kita buat dalam bentuk perkalian, maka S sama dengan P kali T. Ya, kita lihat di sini ada bentuk segitiga. S sama dengan P kali T. Berarti kalau nyari S sama dengan P dikali T. Kalau nyari P berarti S per T. Kalau nyari T berarti S per P. Ini untuk mempermudah. Ini rumus untuk GLB. Kemudian di sini dalam materi gerak ada yang dikenal dengan kelajuan, ada yang menyebutnya juga dengan kecepatan. Simbolnya sama, dua-duanya huruf P. Apa perbedaannya? Kalau kelajuan ini adalah besaran saklar, kalau kecepatan ini adalah besaran vektor. Kelajuan ini adalah besaran saklar, berarti dia tidak dipengaruhi oleh arah, hanya punya nilai saja. Sedangkan kalau kecepatan besaran vektor, berarti dia punya nilai dengan arah. Nah, kalau kelajuan itu jarak tempuh dibagi waktu, tadi S per T tanpa ada arahnya. Kalau kecepatan ini perpindahan. Kalau perpindahan kan ada arahnya, perpindahan dibagi waktu. Untuk satuannya sama saja, meter per second. Kemudian tadi pada GLBB terjadi percepatan. Kalau percepatan itu apa? Percepatan itu berarti perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Perubahan kelajuannya berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Perubahan waktunya berarti waktu akhir dikurangi waktu awal. Ini adalah untuk percepatan.
Kita lihat satu contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari rumah ke sekolah. Jika diketahui jarak dari rumah ke sekolah 7,2 km, waktu lama di perjalanan 10 menit. Hitunglah berapa kelajuan mobil tersebut. Caranya, dari soal ini kita cari dulu apa yang diketahuinya. Dari soal diketahui jarak itu S, jaraknya 7,2 km. Waktu itu T, diketahui waktunya 10 menit. Karena satuannya tidak sama, kita rubah dulu satuannya. Yang kilometer rubah ke dalam meter, yang menit kita rubah ke dalam second atau detik, ya. 7,2 km dikali 1000 berarti 7200 meter. Sedangkan 1 menitnya itu 60 detik, berarti kalau 10 menit 10 dikali 60 sama dengan 600 second. Nah, kalau sudah satuannya sama, baru kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kelajuan. Kelajuannya Pi sama dengan S per T, 7200 meter per 600 seconds. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelajuannya adalah 12 meter per second. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap 250 meter per second. Selama 5 second atau detik, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per second pangkat 2. Berapa kecepatan roket sekarang? Dari soal tersebut diketahui kecepatan awalnya 250 meter per second. Waktunya selama 5 second dan percepatannya 50 meter per second. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Kita ketahui bahwa rumusnya tadi A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi perubahan waktu. Percepatannya kita masukkan 50 meter per second pangkat 2 sama dengan kecepatan akhir yang kita cari dikurangi 250 dibagi 5, ya. 50 kali 5 250 sama dengan kecepatan akhir dikurangi 250. Kecepatan akhir sama dengan 250 ditambah, kenapa jadi ditambah? Karena dia pindah ruas dari kiri menjadi ke kanan. 250 ditambah 250 jadi 500 meter per second. Jadi kecepatan akhir dari roket tersebut adalah 500 meter per second. Ini contoh yang ketiga. Benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan percepatan 3. Berapa besar kecepatan benda itu setelah 5 detik? Diketahui awalnya benda diam. Kalau diam berarti kecepatan awalnya 0. Percepatannya 3, waktunya 5. Kecepatan benda setelah 5 second kita menggunakan rumus Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Kecepatan awalnya P0-nya 0. Percepatannya A-nya 3, T-nya waktunya 5, sehingga 3 dikali 5 itu 15, 3 kali 5 ditambah 0 berarti 15 meter per second. Oke, itu tadi contoh-contoh soalnya, semoga kalian bisa mempelajari. Tetap semangat untuk tugas, nanti Ibu infokan di grup. Tetap semangat belajarnya, tetap sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.